terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, penyakit paru obstruktif ini diperkirakan sebagai penyakit yang berbahaya dan bisa menyerang siapa saja. Penting untuk mengetahui seperti apa gejala dan penyebabnya. Lantas bagaimana penanganannya? Hal ini akan kita bahas bersama dengan narasumber kita. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV ada Dr. Mariani Rashid SPP selaku praktisi kesehatan dari Primaya Hospital Hertasning. Selamat pagi dok. Selamat pagi Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah baik insya Allah. Oke dok, kita ingin membahas mengenai penyakit paru obstruktif dok. Mungkin buat para pemirsa yang menyaksikan yang masih belum paham mengenai apa sih bedanya paru obstruktif dengan paru-paru basah ataupun asma, mungkin bisa dijelaskan sedikit dok mengenai seperti apa itu penyakit paru obstruktif. Silahkan. Siap. Jadi penyakit paru obstruktif itu sebenarnya banyak juga ya. Jadi ada yang dikenal sebagai penyakit paru obstruktif kronik, yaitu kita sebut biasanya dengan istilah PPOK. Asma bronchial pun termasuk dalam penyakit paru obstruktif. Dan kemudian yang ketiga adalah SOPT, ada namanya sindrom obstruksi pasca tuberkulosis. Jadi walaupun gejalanya jadi permasalahannya adalah adanya penyempitan pada saluran nafas. Kalau kita bicara soal penyakit saluran nafas itu terbagi atas dua ya. Jadi masalahnya apakah di saluran nafas atau di parenkim parunya. Nah, khusus tema kita hari ini itu adalah penyakit paru obstruktif adalah penyakit di mana dia memberikan gejala pada saluran nafasnya. Nah, itu tadi. Jadi baik PPOK, baik asma, baik sindrom obstruksi pasca tuberkulosis adalah semua penyakit yang mengenai saluran nafas, dalam hal ini RW yang kita sebut saluran nafas, dan terjadi penyempitan sehingga akhirnya pasien memiliki gejala tersebut. Oke, jadi penyakit paru obstruktif ini juga ternyata salah satu bagiannya adalah asma seperti itu ya dok. Betul, ya? betul. Jadi lantas hanya memang nanti timbulnya itu penyebabnya berbeda, gejalanya mungkin mirip, tapi karena penyebabnya berbeda maka tata laksananya juga akan berbeda. Oke, jadi gejalanya mirip tapi penyebabnya mungkin saja berbeda dok. Lantas kemudian gejalanya seperti apa yang bisa untuk membedakan ya? Untuk membedakan seperti itu dok ya. Siap. Kalau asma dulu ya, asma itu kebanyakan pada usia muda dan ini cenderung karena genetik ya. Jadi misalnya dia ada keluarga atau orang tua yang sudah memiliki riwayat asma sebelumnya, atau di keluarganya ada riwayat alergi sebelumnya. Itu pertama. Yang kedua, kalau asma sendiri dia ada pencetus baru dia sesak. Oke. Jadi misal sekarang kita masuki musim hujan ya, kebanyakan pasien asma itu dia akan mengeluh sesak pada saat terpapar alergennya. Entah dia misalnya terpapar tadi saya habis mandi hujan dok, atau misalnya suhu dingin gitu ya, di ruangan yang dingin, atau yang ketiga biasanya debu paparan. Jadi ada faktor pencetus yang menyebabkan gejalanya baru timbul. Tapi kalau tidak ada faktor pencetus itu pasiennya akan biasa saja. Itu kalau asma dok ya? Betul, itu kalau asma. Nah, kalau penyakit paru obstruktif kronik atau biasa kita istilahnya disebut sebagai PPOK, itu adalah penyakit paru saluran nafasnya menyempit itu karena ada kelainan struktur. Sehingga dan ini cenderung didapatkan pada pasien di atas 40 tahun dan kebanyakan laki-laki. Ini biasanya disebabkan oleh kebiasaan misalnya rokok di masa muda. Jadi makanya rata-rata pasien PPOK ini maksudnya pasiennya terkena itu di usia 40 tahun. Nah, kalau ini gejalanya dia akan misalnya dia datang ke rumah sakit, dia akan bilang, dok saya ini sudah sesak lama, tapi beberapa hari terakhir saya jauh lebih sesak. Seperti itu. Jadi karena kerusakan struktur, RW-nya sudah memang bermasalah, maka tidak menunggu faktor pencetus seperti asma, tapi dia memang lebih sesak. Tapi kalau ada infeksi, misalnya anggaplah pneumonia, atau misalnya dia terkena misalnya suatu bau-bau yang agak tajam, maka obstruktif kronik ini akan terasa jauh lebih sesak. Jadi gejala utama dari paru obstruktif ini adalah sesak nafas ya dok ya? Betul. Lantas kemudian selain perokok, apa penyebab lainnya dok? Ada, misalnya
ini paling banyak sih rokok ya, kalau Mhm. dari segi presentasi paling banyak rokok. Tapi ada juga yang kami dapatkan itu dari orang-orang yang misalnya dulu riwayat pekerjaannya adalah misalnya berhubungan dengan zat-zat kimia, Oh, oke. atau misalnya tukang parkir ya, asap kendaraan, atau kesini-kesini sudah mulai banyak penelitian itu tentang penyakit paru obstruktif yang disebabkan oleh biasanya teman-teman yang bekerja di jalur tol, karena asap kendaraan di sana, maka itu juga sangat beresiko untuk terkena PPOK. Oke, lantas kemudian apakah penyakit obstruktif ini menular, Dok? Kalau untuk penyakit obstruktif, insya Allah tidak menular. Tidak menular, karena lebih kepada karena dia disebabkan oleh kelainan struktur sendiri. Bukan disebabkan oleh bakteri atau misalnya maaf kalau kita sebut seperti tuberkulosis, itu memang pasiennya sakit kemudian dia membatukkan bakteri dan dihirup oleh orang lain. Kalau penyakit obstruktif tidak menular. Nah, terus yang ketiga tadi SOPT ya. Jadi SOPT adalah sindrom obstruksi pasca tuberkulosis. Ini kebanyakan adalah orang-orang yang terkena atau memiliki gejala obstruktif mirip seperti PPOK, namun disebabkan oleh karena riwayat tuberkulosis sebelumnya. Nah, jadi mirip karena sama-sama dengan masalah struktur. Jadi terjadi penyempitan dari struktur saluran nafas oleh karena adanya jaringan-jaringan ikat yang disebabkan penyakit tuberkulosis sebelumnya. Baik, selain tadi dikatakan bahwa selain aktif merokok di usia muda, kemudian juga beberapa pekerjaan yang beresiko seperti tukang parkir atau kemudian pekerja di jalan tol, pekerjaan apa lagi, Dok, yang kira-kira kemudian membuat seorang pasien ini dapat lebih mudah terkena penyakit paru obstruktif, Dok? Iya. Karena kembali ketiga masalah tadi, saya sendiri sih pernah bertemu dengan pasien yang misalnya asmanya tidak pernah terkontrol disebabkan oleh pekerjaannya, karena ternyata beliau adalah seorang pekerja di ruang dingin, misalnya kayak di pabrik ya, di pabrik yang berhubungan dengan kulkas ya. Iya. Jadi itu juga salah satu. Jadi sebenarnya kembali lagi kalau dia masalahnya di asma, itu kembali ke faktor pencetus. Jadi kita sama-sama menggali faktor pencetus sama pasien. Kira-kira apa yang menyebabkan gejalanya baru muncul. Nah, misalnya ada nih ya pasien yang bilang bahwa, "Dok, kadang saya kalau di rumah khususnya malam hari saya sesak." Gitu. Jadi kita bantu melakukan anamnesis lebih dalam adalah menanyakan apakah kalau misalnya di jadwal yang sama, misalnya malam hari tapi bukan di rumah, apakah keluhannya juga sama atau tidak. Ternyata pasiennya bilang tidak. Kalau dia misalnya nginap di rumah keluarga, dia tidak. Artinya apa? Pasien itu dia memiliki gejala sesak di rumahnya saja, artinya ada faktor pencetus di dalam. Seperti itu. Jadi tergantung pencetus ya kalau untuk asma. Karena asma kan pada dasarnya ketika dia tidak ada pencetus, maka dia akan bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi kalau misalnya dia terkena faktor pencetus, itu segala aktivitas akan terhambat. Baik, tadi Dokter Mariani mengatakan bahwa paru obstruktif ini cenderung mengenai saluran lelaki berusia di atas 40 tahun ya, Dok ya? Ya. Lantas kemudian apakah paru obstruktif ini juga bisa mengenai berpotensi di anak-anak, Dok? Kalau penyakit paru obstruktif kronik, ya. Tadi kalau penyakit paru obstruktif kronik ini ada yang pada anak-anak, tapi kalau misalnya penyebabnya oleh karena defisiensi alfa 1 antitripsin namanya. Jadi kalau misalnya memang anak ini genetiknya dia memiliki defisiensi alfa 1 antitripsin ini, maka dia terkena obstruktif di usia dini ya, atau di usia dini sebelum 40 tahun dia bisa. Tapi ini persentasinya sangat kecil di Indonesia. Baik. Lantas kemudian seberapa sadar masyarakat akan adanya penyakit ini, Dok? Seberapa gawat gejala sampai akhirnya mereka memutuskan ke dokter? Oke. Kebanyakan pasien obstruktif itu ya nanti kalau ada gejala ya, terutama yang sangat disayangkan karena mungkin ini adalah lingkungan kita atau Indonesia cukup banyak ya orang-orang yang merokok, apalagi sekarang rokok juga memasuki usia remaja sudah masuk, maka ketika mereka datang itu sudah dengan keluhan sesak. Jadi cenderung kalau misalnya pasien itu datang udah dengan saturasi di bawah 80 gitu ya. Jadi datang dengan sesak hebat, bibirnya warna biru, maksudnya sudah kebiruan saking kadar oksigennya turun. Kemudian dengan respiratory rate lebih dari 40 kali. Nah, dengan kondisi seperti ini kalau sudah sesak nafas kan pasti mereka ke IGD karena butuh oksigen ya. Nah, dengan kondisi seperti ini ya memang kita harus berburu karena PPOK sendiri itu termasuk penyakit peringkat kelima dunia untuk menyebabkan kematian. Gitu. Jadi gejalanya sendiri yang paling utama yang membuat mereka akhirnya datang ke rumah saya adalah ketika sesak dan langsung ke IGD.
Baik. Lantas kemudian kita akan juga membahas dok mengenai bagaimana pengobatan dan penanganannya sebelum kemudian menjadi lebih gawat seperti itu dok. Namun kita akan jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, Menandatangani secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi Berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. dan jadikan referensi utama untuk Anda. Kan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Dr. Mariani Rashid SPP selaku praktisi kesehatan dari Primaya Hospital Hertasning. Nah dok, tadi kita sudah membahas banyak mengenai kemudian penyakit paru obstruktif, gejalanya dan juga bisa menimpa siapa saja ya dok ya. Lantas kemudian ketika kemudian seorang pasien datang ke Dr. Mariani untuk mengajukan keluhan, sesak nafas dan kawan-kawan, tes apa saja yang diperlukan untuk mendiagnosa bahwa ternyata pasien ini menderita penyakit paru obstruktif dok? Oke. Pada dasarnya ketika pasien datang dengan keluhan sesak, maka kita harus memastikan dulu apakah ini kondisi akut atau kronik. Ya, kalau misalnya dia kondisinya akut, maka kita mencari tahu apakah ada infeksi sebelumnya. Nah, untuk mencari infeksi ini pasti pemeriksaan pertama yang kami lakukan adalah foto ronsen ya. Jadi kita lakukan foto ronsen dulu. Kalau dalam foto ronsen misalnya hasilnya sudah bukan infeksi, maksudnya tidak ada tanda-tanda infeksi akut di dalam, maka kami yang selanjutnya kami lakukan misalnya mengenai masuk dalam penyakit obstruktif kronik adalah spirometri ya. Jadi kita melakukan spirometri. Spirometri ini untuk mengetahui bagaimana persentase kemampuan kembang kempis paru dan apakah ada penyempitan pada saluran nafas atau tidak. Nah, kalau misalnya ada dari situ baru kita bisa tentukan apakah nanti pengobatannya kita klasifikasi. Misalnya kalau penyakit paru obstruktif kronik itu dia terbagi menjadi tiga kelas ya. Jadi ada PPOK grup A, PPOK grup B dan PPOK grup E. Nah, dari situ baru kita akan klasifikasi Perbedaan pengobatannya. klasifikasinya itu apa saja dok? Oke, ini kalau perbedaan klasifikasi A, B dan E itu tergantung dari hospitality pasien dan ada kuesioner yang akan kami isikan itu adalah dari tanya jawab. Jadi seberapa sesak pasien, apakah dia nanti berjalan 100 meter baru dia merasakan sesak, ataukah misalnya dia hanya cukup untuk pada saat berganti baju dia sudah sesak. Karena untuk kondisi PPOK grup E itu pasiennya even hanya untuk sekedar membuka baju itu dia sudah sesak ya. Jadi atau pada saat berjalan ke kamar mandi. Nah, selain hospitality dalam 1 tahun terakhir pernah dirawat inap oleh dengan keluhan yang sama atau tidak, itu sudah memasukkan klasifikasi melihat derajat ringan beratnya. Baik. Gitu. Setelah kemudian diklasifikasikan A, B atau E ya dok ya. Lantas kemudian penanganannya atau pengobatan seperti apa kemudian yang dokter Mariani sarankan? Jadi obat-obatannya itu memang tergantung klasifikasinya. Nah, pada dasarnya kan kalau pasiennya
datang sudah ada riwayat pengobatan sebelumnya, maka kita akan mengevaluasi cara pengobatan pasien. Kalau misalnya pasien ini misalnya datang ke saya dalam kondisi sudah sesak dan memang ada riwayat penggunaan terapi inhalasi ya. Jadi untuk PPOK itu cenderung kita menggunakan terapi inhalasi dibanding terapi oral, terapi minum. Kenapa? Karena kalau PPOK sudah di atas 40 tahun, biasanya sudah disertai dengan penyakit penyerta lainnya. Misalnya diabetes, hipertensi, dan yang lain. Nah, harapannya adalah pengobatan PPOK itu kita pilihkan untuk terapi lokal. Jadi adalah terapi inhalasi yang obat semprot ya, kalau masyarakat tahunya itu adalah obat semprot. Kenapa? Karena kita memilihkan terapi lokal yang bekerja pada tepat sasaran. Harapannya adalah tidak memperberat kondisi sistemik lainnya, tidak mempengaruhi jantungnya, tidak mempengaruhi gula darahnya. Sehingga itulah kenapa kami pilihkan. Nah, dari klasifikasi dari A, B, dan E, maka terapi-terapi inhalasi tadi itu juga ada klasifikasinya. Jadi misalnya ada yang kita sebut sebagai long acting beta agonis, ada yang sebagai inhalasi kortikosteroid. Jadi berdasarkan kelasnya tadi kita akan sesuaikan. Namun setelah kita mengklasifikasikan, kita tanyakan riwayat pengobatan pasien. Kalau misalnya riwayat pengobatan pasien misalnya dia ternyata kita evaluasi, oh obatnya sudah tepat, tapi bisa jadi cara pakainya yang belum tepat. Sehingga kita akan lakukan evaluasi itu. Selain apa obat yang sudah pernah dipakai atau misalnya belum, ya kita akan kasih sambil kita memastikan cara penggunaan obat inhalasinya benar. Baik, nah tadi dikatakan bahwa akan ada terapi inhalasi dok ya. Lantas kemudian berapa lama terapi ini? Apakah sesuai klasifikasinya atau seperti apa? Oke, kalau kita membahas terapi seberapa lama, maka kalau PPOK kemungkinan besar atau memang sudah seperti itu biasanya seumur hidup. Dia akan pakai terapi inhalasi seumur hidup. Tapi saya selalu bilang ke pasien bahwa menggunakan terapi inhalasi seumur hidup itu tidak usah takut. Kenapa? Karena obat ini bekerja lokal, hanya bekerja pada saluran nafas, tidak memberikan efek pada sistemik. Sehingga harapannya kan dengan dia menggunakan, dia punya gejala sesak ya, sudah sesak lama, kita bantu dengan terapi inhalasi itu, pasiennya jadi merasa oh iya ya, ternyata bernafas lega itu seperti ini. Karena kita punya istilah tuh ya, kalau dokter-dokter paru tuh kadang kita bilang pasiennya sampai lupa cara bernafas normal itu kayak apa, saking dia sudah terbiasa dengan kondisi sesaknya. Nah, lantas dengan kita membantu dengan terapi inhalasi ini, pasien akan merasa lebih, wah enak ya dok ya, ternyata nggak sesak itu seperti ini. Gitu. Nah, harapannya adalah kalau pasiennya rutin melakukan pengobatan, kita harapannya adalah saluran nafasnya kan kita biarkan dalam posisi selalu melebar. Selalu melebar. Harapannya kalau selalu melebar, kualitas hidup akan membaik. Karena cenderung kalau pasien PPOK kan itu dia ibaratnya lingkaran setan ya, dia takut bergerak karena takut sesak, karena padahal dengan dia tidak bergerak maka otot-otot ekstremitasnya, maksudnya otot kakinya, otot dadanya itu akan semakin lemah, yang akan membuat dia tetap masuk dalam kondisi sesak. Makanya dengan kita memberikan terapi inhalasi, harapannya dia bisa merasa lebih nyaman untuk melakukan aktivitas, maka kita akan masuki melakukan rehabilitasi paru, dalam hal ini olahraga kayak gitu. Kalau kata seumur hidup tuh memang biasanya menakutkan ya dok, apalagi untuk para pasien seperti itu. Apakah kemudian jika terapi inhalasi ini dilakukan seumur hidup akan ada efek samping? Tapi tadi kan dokter katakan bahwa ini untuk lokal, seperti apa dok? Ya, kalau ya itu tadi memang memberikan edukasi pada pasien-pasien PPOK mendapatkan terapi inhalasi seumur hidup itu juga jadi tantangan bagi kami. Tapi kalau misalnya kita jelaskan bahwa efeknya itu mengurangi atau memperbaiki kualitas hidupnya dia, mengurangi komplikasi yang terjadi, biasanya pasien jauh akan lebih nurut lah, gitu ya. Karena sebelumnya misalnya ya hospitalisasi mereka misalnya bisa 2 sampai lebih dari 2 kali masuk rumah sakit oleh karena keluhan itu. Tapi setelah kita berikan terapi inhalasi, pasien akan merasakan oh iya dok ya, ternyata 1 tahun terakhir saya nggak masuk rumah sakit. Karena alhamdulillah kualitas hidupnya jauh lebih baik. Gitu. Nah, berbeda kalau kasus asma. Kalau kasus asma dia obstruktifnya oleh karena asma ya tadi, pencetusnya ada. Jadi biasanya kita berikan dulu, kita akan evaluasi apakah dia asma terkontrol penuh, asma terkontrol sebagian, atau asma tidak terkontrol. Kalau dia asma tidak terkontrol, maka terapi inhalasi itu diberikan 3 bulan berturut-turut. Kemudian kita evaluasi tingkat kontrolnya lagi. Kalau dari tidak terkontrol dalam 3 bulan menjadi terkontrol sebagian, maka dosis mulai kita turunkan. Nah, dari terkontrol sebagian selama 3 bulan kita evaluasi lagi menjadi terkontrol penuh, maka terapi inhalasi tadi akan kita kurangi sampai pasien akhirnya lepas dari obat itu. Nah, itu tadi untuk penyakit asma ya dok. Tapi kalau untuk penyakit paru obstruktif, apakah bisa ada harapan untuk sembuh total dok?
sembuh total kami tidak pernah menjanjikan itu, jujur. Tetapi so far kan penilaian PPOK itu ada ya, ada namanya FEV1. FEV1 itu adalah tarikan nafas mereka dalam 1 detik, hembusan nafas mereka dalam 1 detik. Nah, biasanya hembusan nafas mereka dalam 1 detik itu kurang dari 80%, bahkan yang kalau PPOK grup E itu biasanya sampai di bawah 30%. Nah, harapannya klasifikasi grup E ini mungkin akan tetap seumur hidup. Tidak ada perbaikan, tapi FEV1-nya akan kita tingkatkan dengan terapi inhalasi. Jadi kalau misalnya tadi ya grup E ini kebanyakan ya dalam 6 menit kita ada namanya uji latih 6 menit, uji jalan selama 6 menit. Kadang itu dalam 6 menit pasien itu tidak sampai 200 meter. Tapi nanti pada saat dia rutin melakukan terapi inhalasi tadi, ketika kita evaluasi sekitar 3 bulan, 6 bulan kemudian, maka biasanya ini jauh jangkauan jalannya dalam 6 menit itu sudah naik bisa 300 meter. FEV1 yang tadinya mungkin di bawah 30% naik jadi 50%. Tapi yang normalnya itu dari tadi kalau di klasifikasi E itu 30%, yang normalnya sebenarnya berapa persen, Dok? Kalau kita yang tidak PPOK ya klasifikasi FEV1 di atas 80%. Di atas 80%, Dok. Berarti memang separah itu ya, Dok ya. Kalau di klasifikasi E ternyata cuma 30%. Lantas kemudian dengan terapi inhalasi bisa memperbaiki itu, Dok ya. Betul. Oke, kita juga akan membahas bagaimana kemudian penanganan dari Primaya Hospital Hertasning terhadap penyakit paru obstruktif ini. Namun kita jeda sejenak, saudara tetap bersama kami di Sapa Sosial. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Dr. Mariani Rashid, SPP, selaku praktisi kesehatan dari Primaya Hospital Hertasning. Nah, Dok, tadi kita juga sudah membahas mengenai penanganan dan juga seperti apa kemudian pengobatan dari penyakit paru obstruktif ini. Lantas kemudian jika tidak segera diobati, Dok, apakah kemudian akan terjadi komplikasi penyakit lain, Dok? Silakan. Betul. Penyakit paru obstruktif kronik ini kalau tidak ditangani segera, maka yang terjadi tadi ya, saluran nafas yang tadinya seperti ini ya, menyempit kemudian akhirnya tertutup. Dengan kondisi ini pasien jadi gagal nafas. Dan banyak kok yang akhirnya maksudnya karena tidak tertangani dengan baik, biasanya datang ke kami ya sudah tidak bisa diselamatkan. Betul. Dan yang paling kita takutkan pada penyakit obstruktif kronik ini adalah karena penyempitan saluran nafas tadi, yang terjadi apa? Pasiennya mampu menghirup oksigen sebanyak-banyaknya tapi tidak mampu mengeluarkan CO2. Apa yang terjadi? Penumpukan CO2 di dalam tubuhnya, penumpukan CO2 dalam paru akan menyebabkan otot nafas juga akhirnya mempercepat lagi frekuensi nafas, yang terjadi apa? Kelelahan otot. Kalau dia sudah kelelahan otot, retensi CO2 atau CO2-nya banyak dalam tubuh, akhirnya pasien kita katakan keracunan CO2. Ya, kita tahu CO2 itu adalah harus dibuang ya, harus dibuang dari tubuh kita, atau maksudnya dikeluarkan dari hembusan nafas kita. Nah, kalau misalnya dia obstruksi dia tertutup sempurna, itu maka kita bilang gagal nafas. Baik. Nah, yang kita harapkan adalah dengan dia melakukan pengobatan rutin,
kondisi gagal nafas ini sangat mungkin dihindari. Nah, pengobatan rutin tadi yang dikatakan ada terapi inhalasi, Dok ya. Apakah kemudian jika kemudian terapi inhalasi tidak berhasil, apakah ada kemudian langkah selanjutnya seperti operasi, Dok? Oke, untuk PPOK saat ini belum ada. Jadi kalau apalagi di Indonesia ya, untuk kasus transplantasi paru belum terjadi, belum bisa dilakukan. Sehingga saat ini memang kita di Indonesia itu pemberiannya adalah hanya terapi inhalasi dan rehabilitasi paru. Baik. Nah, tadi dokter juga katakan bahwa untuk usia di atas 40 tahun ke atas lebih banyak menyerang laki-laki, apalagi perokok di usia muda ya, Dok ya. Lantas kemudian apa saja sih yang perlu dilakukan untuk menghindari terkenanya penyakit paru obstruktif ini, Dok, selain mungkin tentunya berhenti merokok ya, Dok ya. Silakan. Oke, selain berhenti merokok ya, yang jelas ini memang PR kita besar ya. Berhenti merokok ini penting sekali. Yang kedua adalah dengan mengkonsumsi makanan yang sehat ya. Kita mengkonsumsi makanan sehat dan olahraga teratur. Jadi dengan 30 menit sehari ini juga harapannya adalah membantu kekuatan otot-otot ya. Jadi kalau mungkin orang sekarang lifestyle-nya adalah olahraga itu hanya untuk kurus aja gitu. Padahal sebenarnya untuk kedepannya adalah bagaimana memperbaiki fungsi paru atau mempersiapkan fungsi paru dengan sangat baik agar tetap sehat. Kalau fungsi paru atau kemampuan kembang kempis paru dan saluran nafasnya tetap terjaga dengan misalnya dengan olahraga teratur, otot-otot nafas juga terbantu, ini juga bisa dihindari. Baik, mungkin ada himbauan khusus, Dok, untuk para pemirsa di rumah mungkin yang masih aktif merokok seperti apa, Dok? Silakan. Oke. Ayo masyarakat mungkin ya mungkin udah bosan juga ya kalau dibilang dilarang merokok atau berhenti merokok sesegera mungkin. Kemudian ya menjaga daya tahan tubuh itu bukan hanya sekedar kita menggunakan masker saja ya. Tapi memang mungkin di zaman Covid kemarin kita sudah familiar banget dengan masker ya. Tetapi jujur penyakit obstruktif kronik ini seperti fenomena gunung es. Kita nggak tahu nih, kita cuma kelihatan di atas padahal sebenarnya banyak. Jadi selain berhenti merokok, kemudian yang kedua adalah aktivitas fisik ya, aktivitas fisik atau olahraga yang teratur, makanan yang sehat dan istirahat yang cukup. Itu insya Allah sangat penting yang saya rasakan untuk menjaga seluruh kesehatan kita ya. Baik, lantas kemudian, Dok, untuk di Primaya Hospital Hertas nih, fasilitas seperti apa kemudian yang dihadirkan untuk menangani pasien paru obstruktif, Dok? Silakan. Oke, nah di Primaya sendiri sih kita alhamdulillah kan sudah ada foto ronsen ya. Jadi ada foto torak dan kalau misalnya diperlukan kondisi-kondisi tertentu biasanya kita bisa melakukan CT scan dada ya. CT scan dada dan spirometri kita juga sudah punya. Terus spirometri untuk melakukan diagnostik terhadap pasien PPOK dan terapinya juga alhamdulillah semua lengkap di sana untuk terapi inhalasi baik dari tipe inhalasi yang sederhana sampai yang triple kombinasi untuk terapi inhalasi. Kemudian di sana juga ada fasilitas untuk rehabilitasi. Nah, kami juga sendiri sebagai pelayanan paru itu juga aktif bekerja sama dengan teman-teman dari rehabilitasi medik untuk melakukan rehabilitasi paru, seperti itu. Baik, bagaimana kemudian jumlah angka penderita penyakit paru obstruktif ini di Makassar dan Sulawesi Selatan, Dok? Oke, kalau secara angka sih sebenarnya penyakit paru obstruktif kronik ini baik di Indonesia dan Makassar juga banyak. Kita lihat saja angka rokok ya, yang maksudnya mengkonsumsi atau menghisap rokok itu tinggi, maka angka PPOK itu besar. Kalau di Primaya Hospital Hertas sendiri, Dok, seberapa sering kemudian menangani pasien paru obstruktif ini? Oke, kalau saat ini ibaratnya kalau mau dibilang pasien yang datang ke kami sekitar 70% justru pasien-pasien PPOK yang masuk ke poliparu ya. Iya. Yang masuk ke poliparu. Baik, setinggi itu ya, Dok ya. Kemudian banyaknya kemudian masyarakat yang menderita penyakit paru obstruktif ini. Lantas kemudian, Dok, terakhir pesan-pesan apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat untuk kemudian menjaga kesehatan paru mereka? Silahkan. Oke, jaga kesehatan paru tidak mudah ya. Tidak mudah, tapi saya rasa dengan kita konsisten untuk menjaga kesehatan baik dengan makanan teratur, aktivitas fisik yang cukup, kemudian istirahat yang cukup juga, tidak berlebihan, kemudian hindari tadi asap rokok sih. Hindari asap rokok ya, Dok ya. Baik itu perokok aktif ataupun perokok pasif. Betul, ya, Dok ya. Oke. Lantas kemudian buat pemirsa yang ingin kemudian konsultasi lebih jauh lagi bersama dengan Dr. Mariani. Dr. Mariani aktif bekerja di Primaya Hospital Hertasning di hari apa dan jam berapa, Dok? Saya Senin dan Jumat di Primaya Hertasning, Senin dan Jumat jam 2 sampai jam 6 Baik. sore.
Siap. Terima kasih banyak Siap, Dr. terima kasih. Mariani sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV untuk mengedukasi seluruh pemirsa di rumah, baik itu perokok aktif ataupun perokok pasif, sebaik mungkin kita jauhi asap rokok ya Dok ya. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Mariani dan saudara. Kami juga mengucapkan terima kasih atas Primaya Hospital Hertasning, kemudian atas keberlangsungan dari talk show kita pada pagi hari ini. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.